Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita memuji suci, suci, suci. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memimpin kami pada pagi hari ini untuk berkumpul, untuk beribadah online ya Bapa. Sekiranya Bapa, Engkau memberikan kami hikmat
di dalam kami memuji, menyembah, dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Juga hari ini kami akan melaksanakan perjamuan kudus, kiranya Engkau ampunilah kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk menerima roti dan anggur ini ya Bapa, di mana Engkau telah rela mati berkorban untuk menebus dosa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, sekiranya Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan padanya. Memuliakan padanya, Tuhan Maha Tinggi, memuliakan padanya, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah atas surga, puji Bapa, Putra dan Roh. Memuliakan padanya, memuliakan padanya, mulia, 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 memuliakan padanya. Mulia, 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 memuliakan padanya. Memuliakan padanya, Tuhan Maha Tinggi, memuliakan padanya, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah atas surga, puji Bapa, Putra dan Roh. Memuliakan padanya, memuliakan padanya, mulia, 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 memuliakan padanya. Mulia, 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 memuliakan padanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya hukum kasih ini dapat dibaca pada Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 dan juga kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita akan memuji kembali, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan ayat dari Malaiki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita memuji, kami bawa korban syukur. Kami bawa korban syukur ke rumahmu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga kami bawa korban syukur. Syukur ke rumahmu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumahmu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Terima kasih untuk persembahan yang telah Bapak Ibu berikan. Kita akan menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari kita memuji Tuhan, indah jalan Tuhan. Waktu di hidupku cobaan berat menerkam, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkata,
indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur bisa bersekutu bersama pada hari ini untuk membesarkan nama Tuhan. Kami bersegera untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan boleh meneguhkan, menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, mengucapkan banyak terima kasih atas doa dan perhatian saudara Jemaat GSK Kelapa Gading. Karena saya kurang lebih 1 bulan dari akhir Agustus sampai akhir September mengalami keterpurukan sakit, penyakit. Dan puji Tuhan atas pertolongan Tuhan dan doa-doa saudara, saya boleh dipulihkan dan disembuhkan kembali. Dan sekaligus saya juga mohon maaf karena pandemi corona ini hampir di sepanjang tahun ini, sehingga saya tidak bisa menjalankan tugas pengembalaan sebagai konsulen secara efektif dan maksimal. Jadi untuk itu saya mohon maaf ya kepada saudara-saudara sekalian. Nah, biarlah kiranya situasi kondisi yang bersama-sama kita alami ini jangan membuat kita berputus asa atau kita tawar hati. Saya mengajak kita semua tetap memiliki semangat perjuangan iman di dalam Kristus Yesus. Nah, baiklah, untuk itu kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang dibaca dari kitab Mika Perjanjian Lama pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mika pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedang menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Haleluya, terpujilah Tuhan, berbahagialah kita semua yang tetap memelihara hati untuk mencintai firman Tuhan dan juga tetap berjalan menurut firman Tuhan. Saudara sekalian, lewat pembacaan pada hari ini kita akan merenungkan tema yaitu hidup berjalan bersama Tuhan. Hidup berjalan bersama Tuhan.
Saudara, hidup berjalan bersama Tuhan ini berbicara yang pertama, yaitu adalah menentukan pilihan iman. Kalau ingin berjalan bersama dengan Tuhan, starting pointnya, langkah awalnya itu adalah kita harus menentukan pilihan iman kita. Sama dikatakan pada ayat yang kelima, ya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita, YHWH Elohim. Tuhan Allah yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jelas, saudara, ini berbicara tentang masalah pilihan iman. Ini penting banget, ya, karena di zaman Mika pada waktu itu bangsa Israel telah berbalik tidak setia kepada Tuhan. Mereka melakukan berbagai kejahatan, penindasan, aniaya, dan dosa yang terbesar adalah bangsa ini berpaling menyembah kepada segala berhala pada waktu itu. Inilah yang menyakitkan hati Tuhan, sehingga datanglah firman Tuhan ini kepada Mika, di mana supaya umat mengambil satu pilihan iman. Kepada siapa dia boleh percaya, kepada siapa dia harus mengandalkan hidupnya, kepada siapa dia akan berpihak, kepada siapa dia harus berjalan dalam hidup ini. Makanya dengan jelas, sudah lihat di sini, nggak ada yang aling-aling, harus betul-betul tegas, jelas, ya. Dikatakan biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, ya, Babel dengan Allahnya, Asyur dengan Allahnya, Mesir dengan Allahnya, dan juga Moab dengan Allahnya. Ada bangsa-bangsa di sekitar Israel, dan termasuk umat Israel pada waktu itu telah berubah setia dan akhirnya condong untuk menyembah berhala. Makanya pada hari ini kalau kita ingin hidup berjalan dengan Tuhan, tentukan pilihan iman kita. Bagi orang yang telah mengerti kasih karunia, dia akan pasti bisa berkata sebagaimana juga Mika menyampaikan satu statement yang luar biasa. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, untuk selamanya dan seterusnya. Saudara, multi keyakinan juga terus berlangsung sampai hari ini. Dari kita kenal berdasarkan sejarah, ada orang punya keyakinan kepada animisme, dinamisme, ada komunisme, ada saintisme, ada ateisme, ada banyak keyakinan yang terus berkembang di dunia ini. Ya, di Indonesia juga kita mengenal keyakinan masing-masing. Dari sekian banyak populasi, mereka mengambil satu pilihan sesuai dengan keyakinannya. Saudara, kita jangan berkecil hati. Nah, disinilah kita lihat firman Tuhan hidup berjalan bersama dengan Tuhan, YHWH Elohim, Allah Kilam Yesus Kristus. Nah, karena ini merupakan langkah awal. Dengan siapa kita akan berjalan? Dengan siapa kita akan berpihak? Nah, hari ini biarlah kita juga bisa berkata dengan tegas, ya, dalam iman kita, bahwa kita akan berjalan dengan demi nama Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, menentukan pilihan iman ini juga berbicara tentang prinsip iman. Iman kita masih punya prinsip. Artinya keyakinan kita, kepercayaan kita pada Yesus Kristus harus mempunyai prinsip, sehingga kita dalam iman percaya
tidak ikut-ikutan. Kita ikut Yesus bukan berarti kita ikut-ikutan, harus punya prinsip pribadi. Makanya pada waktu sampai Injil Tuhan di telinga kita dan di hati kita, ada panggilan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini adalah panggilan secara personal, artinya secara pribadi. Tidak otomatis nanti kalau papanya percaya sama Yesus, terus anaknya tidak percaya sama Yesus, terus anaknya ikut masuk ke surga. Tidak. Atau suaminya percaya Yesus, istrinya tidak percaya Yesus. Tidak otomatis istrinya nanti bisa masuk surga dengan iman suaminya. Makanya iman itu harus berprinsip. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Waktu kita mengambil sebuah keputusan, prinsip iman, percaya sama Yesus, sejak itulah kita mulai melangkah hidup berjalan bersama dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, prinsip iman ini juga berbicara tentang prinsip meninggalkan hidup lama. Ya, kalau saudara dan saya sudah mengambil keputusan iman, percaya sama Yesus, harus siap meninggalkan hidup lama, dan kita boleh berjalan bersama Yesus sebagai ciptaan yang baru. Itulah 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi saudara, jangan kita percaya Yesus, mengimani Yesus, mau ikut Yesus, tapi tidak mau membuang pakaian yang lama, jubah yang lama, hidup yang lama. Hidup yang baru dengan hidup yang lama tidak bisa berjalan bersama-sama. Kalau ingin berjalan bersama dengan Tuhan, tinggalkan. Makanya orang percaya Yesus ada sebuah deklarasi, pernyataan imannya. Makanya orang yang percaya Yesus harus dibaptis. Nah, waktu dibaptis, waktu masuk tinggalkan hidup lama, waktu kita keluar, kita boleh berjalan bersama Yesus sebagai ciptaan yang baru. Jadi jelas hidup berjalan bersama dengan Tuhan harus dimulai dengan sebuah pilihan iman, keputusan iman kepada siapa kita percaya. Karena di dunia ada banyak tawaran tentang keyakinan, tentang kepercayaan. Ya, ada okultisme segala macam. Ya, ideologisme, banyak sekali ideologi. Nah, makanya di tengah-tengah banyak pilihan, mari saya mengajak dengan firman Tuhan hari ini. Kita menentukan pilihan iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Prinsip iman ini yang ketiga berbicara juga tentang masalah melepaskan, bukannya meninggalkan, melepaskan. Seperti Rasul Paulus, sesudah dia dijamah Tuhan, mengalami Kristus dalam hidupnya, semua prestasi yang mengagumkan secara manusiawi. Saudara bisa baca di Filipi pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8 di situ. Oleh pengenalan akan Kristus Yesus, oleh karena nama Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan hidupnya, Paulus siap melepaskan semua prestasi yang mengagumkan itu dan bahkan dianggap sampah. Jadi jangan mau berjalan bersama dengan Tuhan tapi hal-hal urusan dunia kita masih juga terikat di dalamnya. Makanya barang siapa yang mau jadi sahabat dunia, dia akan menjadi musuh Allah. Lepaskan. Ada lagu, terkasih dalamku telah aku tinggalkan, terindah dalamku telah aku lepaskan. Jadi hidup berjalan bersama dengan Yesus Kristus harus siap. Prinsip meninggalkan yang lama, prinsip melepaskan juga seluruh yang mungkin kita cintai, hanya memilih kepada Yesus Kristus. Dan prinsip iman kita adalah berbicara tentang prinsip keberpihakan, kepada siapa kita berpihak. Saudara, itu yang pertama. Ya, hidup berjalan bersama Tuhan ini berbicara tentang masalah apa? Menentukan, determined of fight principle.
Ini berbicara tentang menentukan prinsip pilihan iman. Saya percaya saudara dan saya mendapatkan kasih karunia, dan sekarang kita sudah bulat, ya, tidak ada setengah-setengah, sebulat hati kita untuk percaya Yesus, berjalan bersama Yesus, mengasihi Yesus. Itu namanya hidup berjalan bersama dengan Juru Selamat kita. Yang kedua, hidup berjalan bersama Tuhan itu berbicara tentang komitmen kesetiaan. Ini penting. Apa itu komitmen kesetiaan? Saudara, sesudah kita boleh hidup di dalam Kristus karena iman, ini berjalan dengan Tuhan bukan di sorga loh, masih di bumi yang penuh onak dan duri, yang masih penuh dengan ujian dan cobaan. Makanya disinilah kita harus berani bayar harga karena nama Yesus, ya. Maka dibutuhkan satu komitmen kesetiaan. Itu artinya bahwa jangan kita ikut Yesus hanya siap menerima yang baik-baik, berkat-berkat. Dan seringkali ada banyak orang kalau percaya Yesus, berjalan dengan Yesus itu tidak ada masalah. Siapa yang bilang? Makanya di sini saudara, komitmen kesetiaan berbicara tentang sebuah proses perjalanan kita di dunia, di bumi, bukan di surga. Di bumi kita mengalami ada banyak tantangan, bisa sakit hati, bisa menderita, bisa kehausan, bisa kelaparan, bisa sakit penyakit. Jadi makanya jangan berpikir kalau berjalan bersama Tuhan, oh tidak ada masalah. Ada masalah. Justru berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Setiap persoalan pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada pertolongan Tuhan. Nah, itu adalah sebuah prinsip bagaimana kita boleh berjalan dengan Tuhan. Ya, seperti saya lah, satu kesaksian kecil. Beberapa waktu yang lalu saya sangat terpuruk, kurang lebih sebulan lebih dalam sakit penyakit. Saya sungguh bersyukur. Ini kita berjalan dalam lembah-lembah kelam. Saya diizinkan Tuhan berjalan dalam lembah kelam bukan sekali dua kali, tapi terus, tidak bisa dihitung. Namun saya boleh bersaksi kepada saudara, setiap lembah kelam Tuhan Yesus gembala yang baik, dan selalu ada gada dan tongkat menyertai kita. Saya ingat firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Saya percaya firman Tuhan. Sekalipun dalam lembah kelam yang membuat saya menderita, badan saya menderita, jiwa saya juga menderita, ya. Tetapi di tengah-tengah lembah kelam sakit penyakit, saya berjalan bersama dengan Kristus. Maka lembah-lembah kelam saya tetap menaikkan pujian, meninggikan Kristus, memuji namanya, mengucap syukur. Itu sang selalu. Dalam saya sakit penyakit ada yang mendoakan, memberi kata-kata penghiburan, tapi ada juga orang-orang yang nyinyir. Tapi semua saya respon dengan pengucapan syukur sama Tuhan. Di satu pihak saya juga diberikan sukacita besar karena anak kami yang ketiga akan melangsungkan pernikahan kudus. Saya bahagia, sukacita. Namun beberapa hari sebelum pernikahan berlangsung, cucu kami diambil oleh Tuhan di dalam kandungan. Saya terpukul lagi. Jadi sukacita dan dukacita itu berjalan bersama-sama, beriringan dalam jiwa saya, dalam hati saya. Tapi disinilah saya ingin hanya memberikan sedikit kesaksian. Terlalu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab orang beriman, dia berjalan bersama Tuhan, sekalipun dia harus dianiaya, disiksa sampai mati martir. Stefanus, Yakobus, semua rasul-rasul Yesus. Jadi saudara, berjalan bersama dengan Tuhan itu menuntut komitmen kesetiaan. Setia, susah senang.
kita ada kelimpahan berkat, atau mungkin pas-pasan, atau mungkin di bawah pas-pasan ekonomi kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku tahu itu kelimpahan, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kenyang, aku tahu itu kelaparan, segala perkara cakap kutanggung dalam Kristus Yesus. Makanya saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, jangan idealis. Oh, anak raja nggak mungkin ngontak rumah. Oh, anak raja nggak mungkin ngutang. Oh, anak raja nggak mungkin sakit. Nah, kalau semua orang ikut Yesus sehat semua di masa-masa corona, orang-orang percaya Yesus nggak ada yang kena corona. Orang di luar Yesus kena corona semua. Terus dilihat, nggak ada orang Kristen ya yang ikut Yesus kena corona ya. Saya pikir semua orang percaya kan ikut Yesus. Saudara, jangan kita berpikir dangkal. Makanya bersama dengan Yesus lembah kelam kita alami, tapi percayalah gada dan tongkat berkat Tuhan kita akan alami. Makanya komitmen kesetiaan artinya susah senang, ya, limpah ataupun kekurangan, tetap setia memandang kepada Kristus yang telah taat dan setia sampai mati untuk kita. Demi kita orang berdosa, kita ditebus dan diselamatkannya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, berjalan dengan Yesus. Walking with Jesus every day. Luar biasa. Itu artinya komitmen kesetiaan. Yang ketiga terakhir, berjalan bersama dengan Tuhan itu berbicara tentang menikmati berkat persekutuan. Oh, indah sekali saudara-saudara. Ya, kalau kita bersekutu, berjalan bersama dengan Tuhan dalam suka duka, dalam lebih atau kurang kita, plus minus kita, percayalah kita akan bisa menikmati berkat persekutuan. Seperti dikatakan Mika ayat yang keempat pasal 4. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya. Indah sekali, di bawah pohon anggurnya. Apa artinya anggur bagi orang Timur Tengah, bagi Israel? Itu adalah kebutuhan pokok, berkat pokok. Saudara, dikatakan bahwa dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Suasana tenang, tenteram, damai. Makanya damai dalam Kristus bukan berarti damai tanpa badai. Sekalipun ada badai menerpa, menerjang, bersama dengan Yesus kita akan bisa menikmati berkat ketenangan, berkat ketentraman, berkat kebahagiaan, berkat sukacita. Ini khotbah bukan sekadar khotbah, saya alami. Sekalipun terpuruk, saya sudah berkali-kali hampir mati, maut menjemput. Dan ini pun serasa ada di ujung maut, kerongkongan panas, ya, dan terasa sakit, tersengal-sengal, napas pendek, penciuman hilang, rasa makanan di lidah sama aja. Tetapi saya bisa menikmati ketenangan bersama dengan Yesus. Jadi makanya bila ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ya. Sekalipun cobaan, tantangan menghadang, kita tetap bisa merasakan damai bersama dengan Yesus. Indah sekali firman Tuhan bahwa dikatakan masing-masing umat Tuhan akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, ya, dengan tidak ada yang mengejutkan. Inilah kita menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Artinya bahwa ada hubungan yang mesra dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Kita menikmati satu persekutuan seperti Maria dengan Yesus, ada di kaki Yesus. Menikmati persekutuan, menikmati firman-Nya, menikmati bait-Nya, menikmati segala kelimpahan berkat rohani. Saya sungguh bersyukur Pak Jongki di dalam tiap hari, ya, kencan dengan Tuhan. Memang kata-kata ini sedikit, ya, mungkin barangkali berbau sastra gitu ya, tapi itu benar. Kencan dengan Tuhan itu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tiap hari ada doa, ada fellowship, hati yang melekat sama Tuhan, ya, menikmati sejahtera, menikmati pimpinan Roh Kudus. Kita berjalan kencan tuh, saudara, berjalan terus, nggak pernah lepas. Entah di rumah, entah di kantor, di perjalanan. Makanya mari nikmati persekutuan. Mulai dari bait-Nya yang kudus, mulai dari rumah Tuhan, mulai dari bait Allah, ya sekarang namanya gedung gereja,
Saudara jangan anggap remeh persekutuan di gedung gereja. Itu Tuhan tekankan. Kita harus mulai persekutuan kita untuk memuji-muji Allah, dimulai dari bait yang kudus. Saudara boleh baca nanti Mazmur 150 ayat yang pertama. Ya, dan baru di cakrawala yang kuat, artinya di mana saja, kapanpun juga kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerti apa artinya hidup berjalan bersama dengan Tuhan, ya, kita akan tahu bagaimana menentukan pilihan iman. Yang kedua, kita pasti akan memberikan, berani bayar harga untuk berkomitmen setia, ya, berkomitmen dalam kesetiaan kita. Kita diproses, kita dibentuk seperti tanah bejana, tanah liat, ya, yang akan memberkati kita sehingga karakter perangai kita akan terus serupa dengan Kristus. Nah, yang ketiga, berjalan bersama dengan Tuhan itu berbicara menikmati berkat persekutuan. Makanya kita cinta bersekutu, cinta ibadah, cinta doa, nikmati akan hubungan kita dengan Tuhan Yesus sepanjang jalan hidup kita. Saya percaya kita sebagai umat yang akan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya saudara sudah melakukannya ini. Tetapi saya mengajak semuanya supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Saudara dan saya, kita sudah melakukannya, tetapi biarlah kita lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya, khususnya menjelang kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan ini di hati kami, karena pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota. Engkau datang menebus dan juga menyelamatkan kami, sehingga kami bisa bersekutu, menikmati berkat persekutuan di dalam penderitaan-Mu, di dalam kesengsaraan-Mu. Bahkan kami bisa menikmati persekutuan dalam kematian-Mu. Dan kami percaya orang punya komitmen kesetiaan seperti ini akan menikmati berkat kebangkitan Kristus. Kami akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik saudara, kita akan meneruskan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Buat kita yang sudah dibaptis, mari kita bersama-sama mengambil bagian dengan penuh sukacita, dan bagi kita yang belum dibaptiskan, mohon kesabarannya demi ketertiban kita berjemaat. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, penuh hikmat, berdoa, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, dalam perjamuan kudus ada dua benda yang dikhususkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang memberi simbol tubuh Yesus yang suci. Roti yang tak beragi, tubuh Yesus yang suci, dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Sekarang masing-masing ambil dan angkatlah roti yang tak beragi ini sambil berdoa. Sesuai dengan nats Alkitab, bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa, dipecah-pecahkannya, dikorbankannya. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makanlah. Dan yang kedua adalah anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus, darah yang suci,
darah yang ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa-dosa kita. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, dan darah itu adalah hanya darah Yesus. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan nas Alkitab, bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci, yang ditumpahkan demi pengampunan segala pelanggaran, salah, bahkan dosa-dosa kita. Sekarang terimalah dengan iman dan minumlah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mengambil bagian dalam berkat persekutuan melalui perjamuan kudus pada hari ini, yaitu kami mengambil bagian berkat lewat penderitaan, kesengsaraan, kematian-Mu. Dan kami percaya kami juga akan mengambil bagian berkat dalam kebangkitan. Berkati semua jemaat yang pada hari ini yang boleh include bersama-sama mengakui pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota. Biarlah mereka mulai mendalami dan lebih serius, lebih sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya dan seterusnya, dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita telah melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya kita sambut dengan memuji Tuhan. Jangan lupa Getsemani. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, di mana nanti kita akan menyanyikan doksologi yang dilanjutkan dengan doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat hore hambanya, yang akan dilanjutkan dengan memuji amin amin. Mari kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Puji
Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh telah diberkati dalam ibadah yang telah berlangsung pada hari ini, walaupun di masing-masing keluarga kami. Biarlah kiranya kami yang telah berjalan dengan Kristus akan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengeratkan hubungan kami dengan Engkau. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya mereka tetap hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Biarlah kiranya ke depan Tuhan memberikan anugerah, kami bisa kembali, bisa bersekutu bersama-sama di bait-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat dan bahkan semakin berat, dan kami telah memasuki resesi ekonomi. Tapi biarlah kami sebagai orang percaya akan tetap bertahan dalam iman kami kepada Engkau, sehingga dengan demikian kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, bisa memberikan hal-hal yang positif bagi bangsa dan negara. Berkati pemerintahan bangsa Indonesia, Pak Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, seluruh jajaran dan seluruh pemerintahan daerah, Tuhan memberkati. Berkati kami juga gereja Muslim Kristus di berbagai tempat dimanapun juga, supaya kami terus dibawa oleh Roh Kudus untuk bersemangat, untuk mengalami revival, mengalami kebangunan rohani, supaya jemaat-Mu jangan tertidur dan kami tidak bergeser dari zona yang putih ke zona yang abu-abu, dari zona di mana kami bersemangat bagi Tuhan ke zona yang medium, ke zona yang di mana kami setengah-setengah dalam pengiringan akan Engkau, supaya jemaat Muslim Kristus tetap maju dalam pengiringan akan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini persembahan setelah kami bawa. Engkau juga memberkatinya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Berkati para majelis gereja yang melolanya, berkati semua komisi, berkati seluruh jemaat yang telah juga mengulurkan tangan dengan penuh kasih, supaya persembahan ini berguna untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar semua kita berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup kekal dalam Kristus Yesus anaknya yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, kita telah berakhir ibadah kita dan ada warta yang akan kami sampaikan. Di mana untuk persiapan Natal, kita sudah bicarakan bahwa kita akan mengadakan tetap kebaktian online pada tanggal 25 Desember. Dan ada perencana di mana untuk para lansia untuk dimintakan untuk pesan Natal. Jadi mungkin nanti prakteknya siapa yang bertugas, kita akan bicarakan lebih lanjut lagi di grup yang melayani. Kami minta semuanya untuk aktif di dalam penyampaiannya untuk cara pelaksanaannya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.